Terus berkeliling ya, berkeliling mencari jalan menuju hotel sesuai sama peta yang udah teman-teman buat. Misalnya teman-teman nyasar nih, teman-teman kan udah bikin petanya. Nah teman-teman keliling tuh, jangan kalau saran aku, kalau nyasar, apalagi kalau di Madinah ya, jangan keluar dari gerbang ya teman-teman. Ingat, kalau teman-teman nyasar di Madinah, jangan keluar dari gerbang ya, karena kita nggak tahu nih di gerbang ini tuh jalan menuju apa. Bisa aja ntar teman-teman pergi ke kotanya Madinah gitu kan, keluar dari Al-Haram teman-teman malah ke kotanya, jadi lebih ribet lagi gitu ya. Jadi kalau saran aku, ingat ini baik-baik, kalau teman-teman nyasar nanti di Madinah khususnya, jangan keluar dari gerbang. Oke, jangan keluar dari gerbang. Berkeliling lah teman-teman, masih di dalam gerbang itu keliling, walaupun udah keluar keluar dulu dari pintu masjid. Teman-teman sampai di luar, jangan keluar dari gerbang, teman-teman keliling nih. Keliling cari pintu atau gerbang nomor berapa tadi teman-teman masuknya. Jangan pernah keluar dari gerbang apa dimanapun, kecuali gerbang teman-teman memang nomor teman-teman menuju hotel ya. Kalau gerbang lain jangan, beradalah dalam gerbang, itu lebih aman teman-teman. Jadi keliling, nanti udah ketemu sama nomor gerbang yang teman-teman masuk tadi, barulah keluar dari situ. Insya Allah teman-teman udah tahu nih step by stepnya. Atau enggak, kalau di Mekah jangan sampai di Mekah ini agak rumit sih. Yang jelas jangan keluar dari perkarangan masjid gitu ya, jangan sampai jauh dari perkarangan masjid. Insya Allah itu bakal membantu teman-teman. Nah makanya jadi teman-teman kalau bikin peta tadi, teman-teman bisa nih sambil nyariin tempat-tempat yang udah teman-teman bikin di dalam peta kecil teman-teman tadi. Nah selanjutnya teman-teman bisa cari rombongan Indonesia. Ini sangat membantu. Kita itu orang Indonesia kalau udah di luar itu saling membantu, saling persatuannya tuh benar-benar masya Allah gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah nyasar, teman-teman cari rombongan dari Indonesia. Mau dari, kalau dapat dari kalau ketemu sama rombongannya dari agent travel yang sama, alhamdulillah kan lebih gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman ketemu sama agent travel yang lain, itu nggak apa-apa, yang penting mereka dari Indonesia. Nah sampai di sana teman-teman kasih nih nomor ID card, teman-teman kasih tahu kalau saya nyasar, hotel saya di sini, dan ini nomor mutawifnya. Biasanya nanti sesama mutawif itu bakal saling membantu di telepon gitu kan. Nah carilah rombongan Indonesia. Jadi karena orang Indonesia tuh saling membantu gitu ya, alhamdulillah gitu kan. Kalau di luar, di sini juga sih gitu. Nah aku sih punya pengalaman akan hal ini. Aku itu pernah waktu itu kehilangan jamaah, bukan aku yang kesasar tapi jamaahnya yang kesasar, karena aku ditugasin buat ya mengamankan mereka gitu ya. Karena kebetulan waktu itu aku yang paling muda dari semua rombongannya, aku yang paling muda, dan semuanya itu kan udah, maaf, udah sepuh. Jadi aku manggilnya kan semuanya nenek. Jadi nenek-nenekku ini ada yang udah mencar gitu kan. Nah sama ketua rombongan kan beliau nggak bisa nyariin sendiri gitu kan. Jadi karena aku yang paling muda, jadi aku carilah nenekku yang hilang ini gitu kan. Maksudnya nenekku yang udah terpisah dari rombongan ini kan. Nah kebetulan otomatis aku kan kerasa kurusuk nih, cari di mana gitu kan. Karena beliau itu awalnya beliau tuh di sini. Aku kan terpisah nih, karena di Mekah itu kan kalau kita saf yang satu udah penuh, kita harus saf yang satu udah penuh, teman-teman harus cari saf yang lain. Jadi otomatis kami terpencar. Nah aku nyariin beliau gitu kan, nggak ketemu. Nah ada rombongan lain dari jamaah lain, jamaah Indonesia dari agen travel yang lain lihat aku, Mbak kenapa, katanya gitu kan. Kesasar ya Mbak, kata dia gitu. Oh enggak, saya lagi nyariin ada nenek saya kebetulan tadi kepisah gitu kan. Oh saya kira Mbak kesasar. Nah, kalau misalnya kesasar, Mbak bisa bahasa Inggris enggak, katanya gitu. Bisa, kataku. Ya bisa dikit-dikit gitu ya, bisa gitu. Ya udah nanti kalau misalnya bisa Mbak bisa ini tanyain kalau misalnya Mbak kesasar. Oh enggak Bu, saya nyariin jamaah, nyariin nenek saya gitu kan. Oh ya udah, kalau misalnya Mbak nanti butuh sama saya hotelnya di sana, Mbak bisa
kesana kalau misalnya butuh, nanti kalau misalnya ada apa-apa kesana aja gitu. Masya Allah banget aku ketemu orang yang baik. Dan hotelnya memang dekat sama masjid, jadi kalau misalnya dia tuh kalau ada apa-apa mungkin dia nyangkanya aku kan nyasar nggak tahu jalan pulang gitu kan, mungkin dia bisa bantu ke nanyain ke mutawifnya ataupun nanyain ke orang sana yang bisa ngebantuin aku nganterin aku ke hotel. Alhamdulillah aku ketemu orang baik. Makasih ya Bu ya, aku bilang gitu. Oh ya, semoga ketemu ya sama neneknya. Oh ya, aku bilang gitu. Aku udah susah nih, aku pengen nangis waktu itu, ya Allah kemana gitu nenek. Soalnya kan kita mikirnya udah sepuh, otomatis agak susah kan, takutnya nanti beliau udah jauh kemana, aku takutnya gitu. Bentar ya teman-teman, lagi azan. Oke, singkat cerita, ternyata nenekku itu udah sama rombongan yang lain menuju hotel. Alhamdulillah sih hal ini. Terus juga selanjutnya itu cari petugas keamanan, boleh petugas keamanan atau cleaning service atau orang-orang yang menurut teman-teman itu tahu tentang Mekah gitu kan atau Madinah gitu. Jadi kebanyakan, alhamdulillah kebanyakan cleaning service ataupun yang jagain masjid itu kebanyakan orang Indonesia. Jadi semoga teman-teman waktu nanya itu ketemu sama orang Indonesia, jadi kan lebih gampang gitu kan. Kalau misalnya pun enggak, teman-teman bisa tanya sama petugas yang ada di sana, boleh petugas keamanan ataupun petugas yang bertugas yang di masjid. Itu ada petugas keamanan kan banyak banget tuh yang bertugas di masjid, masjidnya Nabawi atau Masjidil Haram gitu kan. Mentanya alhamdulillah kalau ketemu sama orang yang bisa berbahasa Indonesia. Kalaupun ketemunya sama orang yang nggak bisa bahasa Indonesia, teman-teman bisa kasih ID card atau enggak tanyain lah. Biasanya mereka kalau kita udah nunjukin hotel, udah bertanya tentang hotel tuh biasanya mereka tahu kalau kita itu kesusahan mencari jalan keluar gitu kan. Ya, satu lagi ini penting banget. Ini tuh penting banget buat teman-teman. Hati-hati sama penipuan. Ini disclaimer ya, maksudnya aku nggak ngejudge ataupun apapun, tapi dimanapun kita berada itu pasti ada orang yang jahat gitu. Bukan menutup kemungkinan di Mekah Madinah pun juga demikian. Jadi hati-hati sama penipuan. Jangan mudah tergiur ataupun terpengaruh, karena jamaah Indonesia itu terkenal sama royalnya. Jadi teman-teman jamaah Indonesia itu terkenal suka bersedekah gitu kan, royal orangnya gitu. Jadi teman-teman jangan mudah terpengaruh, jangan tertipu gitu. Hati-hati, karena apalagi kita pertama kali umroh, hati-hati banget, tolong hati-hati, karena bisa aja yang niatnya buat hal baik jadi malah buruk ke diri kita. Teman-teman hati-hati, jangan mengundang apa orang yang pengen ngejahatin kita, dan dananya secukupnya aja ataupun perhiasan secukupnya aja. Jadi jangan sampai kita mengundang orang buat berbuat jahat sama kita. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati gitu ya. Jadi karena banyak banget kejadian, dan waktu aku umroh juga kejadian. Jadi hati-hati banget teman-teman, hati-hati. Oke, sekian dulu ya. Maaf banget karena ini terlalu panjang dan juga kata-kata aku belibet mungkin. Jadi semoga aja ini video ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan, ada kritik, ada saran, teman-teman boleh ketik di kolom komentar, bisa di Instagram aku @mykiy. Semoga video ini bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan ataupun kelebihan perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.